Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priti. Di sini saya akan menjelaskan praktikum teknik sistem digital dengan modul 1 yaitu gerbang logika. Langsung aja kita lihat di sini pada modulnya. Yang pertama itu tujuan dari praktikum. Nah, tujuannya dapat memahami konsep gerbang logika dan operasi-operasi dasarnya. Lalu yang kedua itu memahami operasi dasar dari gerbang AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR, dan XNOR. Jadi itu tujuan dari praktikum. Lalu ada dasar teori. Nah, di sini gerbang logika menjalankan fungsi logika dasar dan merupakan blok bangunan fundamental dari sirkuit terintegrasi digital. Nah, seperti itu. Lalu ini ada penjelasan dari gerbang AND, OR, NOT, NAND, dan lain-lain. Nah, ini ada tabel kebenaran di sini. Lalu di sini percobaan yang pertama itu menjalankan aplikasi Logisim, yang kedua menambahkan gerbang AND, atur number of input, terus kemudian tambahkan pin input dan outputnya seperti gambar yang ini ya. Lalu pilih POC tool untuk mengubah nilai input pada sirkuit. Nah, yang keempat itu pilih menu project, analis sirkuit, terus lihat menu table, lalu kita bandingkan dengan teori gerbang logika. Lalu lakukan langkah-langkah yang sama seperti gerbang AND tadi. Langsung saja kita buka aplikasi Logisim. Nah, ini aplikasi Logisim. Kita pilih Run. Jadi aplikasi Logisim ini merupakan aplikasi yang berfungsi sebagai merancang serta mensimulasikan rangkaian gerbang logika. Seperti itu. Oke, ini adalah tampilan dari aplikasi Logisim. Nah, jika kita ingin membuat rangkaiannya, kita bisa pilih ini plus add circuit di sini. Nah, karena kita ingin membuat gerbang AND, maka kita kasih namanya AND. Oke. Nah, lalu kita pilih di sini ada gates. Nah, kita pilih gate. Nah, ini kita pilih yang AND. Nah, kita bisa atur nih di sini di selection. Karena saya ingin mau besar, jadi kita pilih white, terus kita kasih number inputnya 2, terus labelnya kita kasih N. Nah, terus kita kasih input. Nah, ini kotak ini kita taruh ke sini. Nah, ini untuk input dari gerbangnya. Lalu yang lingkaran yang ini, nah ini itu untuk output. Nah, kita bisa kasih labelnya Y, terus yang ini kita kasih labelnya X1, dan yang kedua kita kasih labelnya X2. Untuk menghubungkannya kita bisa tarik. Oke, dia akan menjadi warna hijau. Ini juga. Oke. Nah, di sini kalau dia inputnya 0, maka hasil outputnya adalah 0. Nah, kita juga bisa ubah inputannya kita dengan ini, POC tool ini yang bentuknya seperti jari ini. Nah, ini caranya mudah. Tekan aja, terus tekan. Nah, karena saya ubah jadi 1, maka hasil outputnya menjadi 1. Jika kita ubah jadi 1,0, maka outputnya adalah 0. Kita juga bisa dilihat di project, terus analis sirkuit, nah terus table. Nah, di sini jika kedua inputannya 0, maka hasil outputnya adalah 0. Dan jika kedua inputnya adalah 1, maka hasil outputnya adalah 1. Dan jika salah satu dari inputan ini bernilai 1, maka hasil outputnya adalah 0. Itu untuk gerbang AND. Kita lanjut untuk gerbang OR.
kita pilih get, lalu or, tapi sini saya mau besar jadi white, terus ini kita ubah menjadi 2 inputnya, terus labelnya kita kasih nama or, tambahkan juga input, terus tambahkan juga input yang kedua, terus tambahkan output. Kita kasih D, kita kasih namanya di labelnya ini X1, terus garis, nah ini untuk nomornya. Oke, pada gerbang OR ini dia jika inputannya 0, 0 maka hasil outputnya 0. Nah jika kita ubah dengan tool ini 1, 1 maka hasil outputnya adalah 1. Nah jika kita ubah dengan 1, 0, nah jadi bisa disimpulkan kalau dia 0, 0 maka dia hasil inputnya adalah 1, dan jika dia 1, 1 maka hasil outputnya adalah 1, dan jika dia salah satunya bernilai 1 maka hasil outputnya adalah 1. Kita juga bisa lihat di project ini analis sirkuit, ini table. Nah ini jika inputannya bernilai 0 maka hasilnya adalah 0. Oke. Dan jika salah satu bernilai 1 maka hasil outputnya adalah 1, dan jika keduanya bernilai 1 maka hasil outputnya adalah 1. Oke, or. Sekarang kita lanjut ke yang not. Di get. Oke, kita pilih not. Oops, maaf. Nah, kita taruh di sini. Ukurannya jadi ukurannya cuma 1. Oke, kita langsung aja tambahkan inputnya sini, lalu outputnya. Outputnya kita kasih Y, labelnya atau namanya, lalu yang ini kita kasih X1, terus garis dan garis. Nah jadi pada gerbang not ini jika inputnya adalah 0 maka keluarannya adalah 1. Nah coba kita ubah, menjadi 1 maka keluarnya adalah 0. Jadi pada gerbang not itu kebalikan dari input. Jadi inputnya akan output akan menghasilkan kebalikan dari inputannya. Kita bisa lihat di project analis sirkuit table. Nah seperti ini ya. Jadi dia kebalikan dari inputnya. Nah lalu kita buat lagi, selanjutnya adalah nan. Oke, kita pilih get, kita pilih nan sini, terus saya mau lebih besar jadi white, terus ini kita ubah 2, labelnya kita kasih nan. Oke, terus kita kasih input di sini. Kita kasih input, terus kita kasih output. Outputnya kita kasih labelnya Y, lalu di sini kita kasih X1. Ini juga
X2. Nah, ini kita tarik, lalu ini kita tarik, dan outputnya juga kita tarik, dia akan berwarna hijau. Lalu kita bisa lihat di sini kalau 00 udah 1, lalu kita bisa dianalisis sirkuit, terus table. Nah, kita bisa lihat di sini kalau dia keduanya 0, 0 maka hasilnya 1, dan jika dia 0, 1 maka 1, dan jika 1, 0 maka 1, dan jika 1, 1 maka 0. Jadi bisa disimpulkan kalau dia keduanya adalah 0 maka hasil outputnya adalah 1, dan jika keduanya adalah 1 maka hasilnya outputnya 1, dan jika salah satu inputannya bernilai 1 maka hasil outputnya 1. Lalu kita lanjut ke gerbang selanjutnya. Circuit name kita kasih N or R, yaitu NOR. Lalu kita pilih gates, kita pilih NOR. Oke. Lalu kita ubah white agar lebih besar, terus kita pilih 2 inputannya. Lalu labelnya kita kasih terus kita taruh inputan di situ yang berbentuk kotak. Kita beri nama X1 di labelnya. Lalu untuk inputan yang kedua kita kasih X2. Lalu kita kasih output di sini. Kita beri Y. Lalu garis, dan garis. Oke, nah jadi di sini dia kalau dia 00 maka hasil outputnya adalah 1. Mungkin bisa ternyata lupa, itu adalah NOR. Lalu kita bisa lihat ya kalau dia 00 inputnya adalah 1. Nah, berarti bisa juga kita lihat di untuk ganti kita bisa dengan POC tool itu kita bisa coba ganti 01, maka hasil outputnya adalah 0. Sekarang kita analisis sirkuit table. Nah, kita bisa lihat di situ kalau dia 00 maka hasil outputnya adalah 1, dan jika dia 11 maka hasil outputnya adalah 0. Jadi kebalikan dari yang tadi, kalau dia keduanya inputan adalah 0 maka hasilnya 1, dan jika inputan salah satu bernilai 1 maka hasil outputnya 0. Oke, kita lanjut lagi gerbang selanjutnya, itu XOR. Pilih gates, kita pilih XOR, kita pilih white agar lebih besar, terus kita jangan lupa ubah inputnya menjadi 2. Terus label kita kasih XOR. Nah, kita kasih di sini inputnya. Oke. Lalu kita kasih labelnya X1, dan input yang kedua kita kasih juga labelnya X2. Lalu kita kasih untuk output. Nah, kalau input itu kotak, kalau output itu yang lingkaran. Kita kasih label Y, kita hubungkan. Nah, mengapa dia merah? Karena inputnya belum kita hubungkan. Nah, kita sekarang hubungkan. Nah, setelah dia terhubung maka dia akan menjadi warna hijau. Nah, kalau di gerbang XOR ini jika inputannya bernilai 0, bentar. Oke, kita ada kesalahan sedikit. Oke.
agak lelet dikit ya. Oke, kita taruh ulang ya, ada kesalahan sedikit. Oke, kita ulang, kita pilih white. Tapi sepertinya kebesaran ya, kita ganti dulu deh inputnya 2. Oke, hapus dulu biar oke. Sebenarnya kalau berlebihan gitu juga nggak apa-apa, cuman kelihatannya agak jelek ya, jadi kita hapus aja, kita ulang dulu bentar. Oke, kita ambil lagi gerbang XOR nya, kita taruh. Oke, lalu kita ubah menjadi 2 number of inputnya, terus kita garis agar dia terhubung. Oke, nah kita bisa lihat ya, kalau dia inputnya 00 maka hasil outputnya adalah 0. Sekarang kita lihat di analis sirkuit lalu table. Nah, kita bisa bandingkan di sini, kalau dia 00 maka hasilnya adalah 0, dan jika dia 01 maka hasil outputnya adalah 1, dan jika keduanya bernilai 1 maka hasil outputnya adalah 0. Oke, jadi itu hasil dari gerbang XOR. Nah, mungkin kita lanjut lagi ke gerbang selanjutnya, yaitu XNOR. Oke, lalu kita pilih get, kita ambil, tarik. Oke, kita bisa atur, pilih 2 untuk inputnya, terus kita juga bisa atur ukuran atau size, white, lalu kita kasih labelnya XNOR. Nah, lalu kita kasih input sama seperti langkah yang tadi, kita kasih inputnya 2, terus kita kasih input yang pertama ini X1 labelnya. Oops, sepertinya belum kita ulang lagi. X1 nya kita ulang, kasih nama X1. Oke, lalu kita kasih output di sini. Oke, kita taruh. Oke, bentar ya. Oke, nah kita kasih labelnya Y untuk keluarannya, terus kita garis, kita hubungkan, kita garis. Nah, tarik garis. Oke, tarik garis. Oke, nah kita bisa lihat ya, kalau di sini di XNOR itu jika inputnya 00 maka hasil outputnya adalah 1. Nah, kita juga bisa ubah. Nah, ubahnya misalnya 01. Nah, maka hasil outputnya kita bisa lihat dia 1. Tapi kalau 11 dia hasil outputnya adalah 1. Sekarang kita lihat di analis sirkuit apakah sama. Oke, jadi di sini sama ya. Jadi seperti rangkaian yang sudah kita buat, kalau dia 00 maka hasil outputnya adalah 1. Kalau dia 11 maka hasil outputnya adalah 1. Nah, jika salah satu bernilai 1 maka hasil outputnya adalah 0. Jadi dia kebalikan dari yang tadi XOR itu. Jadi kalau misalnya keduanya 0 maka hasilnya 1. Oke, mungkin saja. Oh ya, jangan lupa kita save dulu ya, agar nggak kehilang. Oke, bebas ya kalian mau naruh di mana. Kalau saya itu taruh di date, terus di data TSD. Nah, saya bisa kasih nama apa aja. Oke, modul 1. Oke, yes.
Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.